Ngocok, tiga aku ya. Tunggu Pocok. Apa lagi? Hari ini tanggal gajian kan? Kan? Iya. Ingat ya, begitu kau pulang kerja, udah dikasih gajimu, jangan kau pergi kemana-mana. Setor dulu sama aku. Semua gaji itu, jangan ada yang tinggal 1.000 perak pun di kantong, ya. Iya, Mak Ucok. Nanti langsung pulang pun aku buka samamu. Jangan iya aja. Ya udah pergi aku ya. 1.000 perak pun jangan berkurang itu. Iya, iya. Kau kenapa kayak lemas-lemas gitu kau? Udah mau kerja? Gak ada semangat-semangat mau tengok. Harus semangat lah kau kerja. Gimana aku nggak lemas, Mak Ucok? Aku berangkat kerja kayak gini, serapat pun aku belum. Nggak ada aku masakan. Aku bawa bontot pun nggak ini. Kau pun gitu bangun, langsung duduk kau ke depan. Langsung handphonenya kau tengok. Masih handphonenya aja ke pondok noti. Ya, masa aku lagi yang masak, Mak Ucok? Tapi ya udahlah, aku tahan lah. Pergi lah aku. Ya udah Bebe, salah. Ah, mau kerja aja pun kau nggak semangat, kayak mana mau rezeki itu datang ke rumah ini? Salam Mak Ucok. Gimana? Udah gajian kan? Mari sini, setor. Ini Mak Ucok, udah gajian kami. Ya di sini. Gak ada berkurangnya nih 1.000 perak pun kan? Pasti ini semua seperti biasa kan? Iya Mak Ucok. Mak Ucok, kenapa sih kalian para istri-istri itu hanya memerlukan uang dari suamimu aja? Kenapa sih kalian enggak nyangka kami ini sebagai suami-suami kalian ini sebagai sapi perah di luar sana? Yang kalian pikirnya kami tinggal ngambil aja uang di luar sana? Enak kali kalian pilih tengok. Masa kami suami yang kerja nggak bisa kami pakai sekipun itu hanya untuk keperluan pribadi? Nggak bisa. Tolonglah, hargai kerja keras para suami-suami kalian itu. Jangan kalian pikir enak kali pada suami-suami itu di luar sana. Kami menitikkan keringat kayak gini. Mau hujan, mau panas, mau gelap, tetap kami tempuh demi anak dan istri. Tapi apa yang kalian buat? Apa yang kau buat, Mak Ucok, sebagai istri untuk suamimu? Aku berangkat dari rumah ini pun aku nggak sarapan. Montotku pun nggak kau bikin. Hah? Kalian jaga perasaan kami. Bukan karena kami laki-laki, kami suami, perasaan kami nggak perlu dijaga. Kami ini manusia biasa. Kami juga punya perasaan. Kami juga punya hati. Kami juga ingin dimanja. Kami juga ingin diperhatikan. Bukan karena kami laki-laki kuat, maka kami dibiarkan begitu. Nggak bisa kayak gitu, Mak Ucok. Apa bedanya? Kalau kalian punya hati, kalian punya pemikiran, kalian ingin dimanja, ingin diperhatikan, ingin dipedulikan. Kami laki-laki, suami sama juga, Mak Ucok. Kami juga manusia biasa. Aku tahu. Aku kerja untukmu, untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Tapi belum lagi ku terima gaji, udah langsung kau bikin ultimatum. Jangan kurang 1.000 pun. Sementara aku di rumah ini nggak kau berangkatkan dengan baik. Nggak kau bikin sarapanku, minumku, bontotku. Kau biarkan aku kelaparan di luar sana untuk mencari ini. Pergi aku dari rumah ini, kau main handphone. Sampai aku di rumah ini ku dapat, kau main handphone. Ku rasa air putih pun gak ada masak di rumah itu. Di dapur sana. Jadi tolonglah. Aku mau kayak gini, Mak Ucok. Aku bosan. Berku bilang sama Mak Ucok ya. Penyebab kadang laki-laki itu, para suami itu, kadang dia melenceng, pergi kemana-mana. Bukan karena dia jahat. Laki-laki nggak sebrengsek itu. Ya mungkin ada, mungkin 1-2 orang. Tapi jangan samakan. Tidak semua laki-laki karena kebrengsetannya, makanya dia bermain-main di luar sana dengan orang-orang lain. Tapi itu semua penyebabnya dimulai dari rumah. Dimulai dari pelayanan istri yang tidak bagus, yang tidak becus, yang merasa tidak dihargai perjuangan suami. Jadi tolonglah. Kami juga manusia biasa, Mak Ucok. Kami juga butuh diperhatikan. Kau hanya caramu menyambut aku pun, aku udah senang. Yang penting, pulang ke rumah, senyum, sambut dengan baik, pura-pura bercanda sedikit. Aman. Mau seberapa pun gaji suami, pasti dikasih. Kalau kurang, pasti diusahakan. Jadi tolonglah, Mak Ucok. Aku udah buat seperti ini tuh. Kalau bukan karena anak-anak kita, udah aku tinggalkan kau. Sebenarnya aku udah bosan seperti ini, Mak Ucok. Jangan kalian para istri itu, banyak kali tuntutan kalian. Banyak kali tuntutan kalian. Yang uang kurang lah, uang anak sekolah lah, uang belanja, semua. Tapi sedikit pun nggak ada perlakuan kalian sama suami kalian. Yang taunya kalian hanya uang. Nanti kalau aku pergi keluar sana yang kesalahan suami,
Nanti kalau kenapa-napa di luar sana yang celaka suami, yang celaka selalu suami, suami nggak becus, nggak bertanggung jawab. Itu yang dia ada di mata orang lain, mau cok. Itu nanti yang ada di dalam keluargamu. Tapi mereka tidak pernah tahu seperti apa di rumah tangga ini. Udahlah, udah makan sama gaji gitu semua. Makan aja. Kenapa kamu ucap? Sini, buku pencet. Udahlah. Kenapa sih lah? Udahlah. Buku pencetnya kan sakit kan? Enggak apa-apa, enggak usah. Udah taunya aku apa maksudnya. Iya sini lah biar aku kusuk. Udahlah, udah ngertinya aku apa maksud dan tujuanmu. Udahlah. Capek aku loh. Ya justru karena capek lah mau Uco. Aku tahu kalau capek. Makanya sini biar aku kusuk. Oh ya, tahu aku kukusuk kau bilang. Udah ngertinya aku apa maksud dan tujuanmu. Paling nanti udah siap kau kusuk jatah kau bilang. Jatah halal pun nggak tahu aku. Uang. Sini lah. Nggak bisa. Jadi kau cuma butuh uang aja. Butuh uangku saja. Kau nggak butuh aku. Bukan gitu loh Pak Oco. Sini lah uangnya. Nggak bisa. Aku mau pergi aku. Kau mau kemana Pak Oco? Aku mau pergi keluar sana. Mau aku cari dulu perempuan lain di luar sana. Berdosa kayak gitu loh Pak Oco. Apa kau bilang? Berdosa. Berdosa. Si bababi. Tutup mulutmu itu. Berdosa kau bilang. Iya. Kalau aku cari perempuan lain di luar sana, berdosa. Sementara kalau kau nggak mau melayani suamimu, itu nggak dosa. Gitu. Iya, hanya laki-laki aja yang berdosa. Kalau istri nggak berdosa. Kau tahu nggak, Mak Ucok? Terkadang hancurnya sebuah rumah tangga itu bukan karena sifat suaminya yang brengsek, bukan karena sifat suaminya yang tukang selingkuh, bukan. Tapi itu terkadang dimulai dari rumah tangga karena seorang istri itu tidak pernah mau melayani suaminya, tidak pernah mengerti apa kemauan suaminya, yang hanya dia tahu uang, uang, uang. Itu terkadang yang menyebabkan suatu rumah tangga itu hancur di tengah jalan. Penolakan seorang istri yang terlalu sering ketika diajak oleh seorang suami membuat hati suami itu akan dingin dan akan merasa muak, malas melihat istrinya. Ya, aku bilang sama Mak Ucok, ketika suamimu ingin memelukmu, ingin bermanja-manja, ingin bermesraan, alasanmu sudah lu malas, capek, dan lain sebagainya. Tapi begitu ditunjukkan uang, cepat kali kau minta. Kalau ada tanganmu 10 kau bikin tanganmu itu minta uang itu. Tapi kalau hanya ingin dipeluk suamimu aja pun, hanya ingin bermanja-manja, banyak kali alasanmu. Mungkin Mak Ucok, itu bagimu itu sepele. Iya, sangat sepele itu menurutmu. Tapi bagiku sebagai seorang suami, bagi seorang laki-laki, jika terlalu sering dibuat seperti itu bagaikan hatinya sedang disiram oleh air keras ditambah lagi dengan air panas. Itu penghinaan. Itu sama saja dengan merendahkan harkat dan martabat seorang suami. Kau sebagai istri, kewajibanmu untuk melayani suami. Setiap aku mau mendekatimu, Mak Ucok, aku bagian pengemis. Iya, bahkan lebih-lebih dari pengemis. Padahal kau itu istriku. Dan itu adalah kebutuhan biologis setiap rumah tangga. Kau, Mak Ucok, selalu dan terlalu sering menolak keinginan suamimu. Tapi kalau uangnya nggak pernah kau tolak. Setiap ajakan suamimu, setiap ajakanku, selalu kau tolak dengan berbagai alasan. Itu sama saja kau telah menyimpan sebuah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Mungkin inilah saatnya. Memang Mak Ucok, sebuah pernikahan itu tidak melulu bicara tentang jatah atau hubungan intim antara suami istri. Tapi kau harus ingat, jangan kau lupa, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, pasangan suami istri, tanpa hubungan intim atau bicara tentang jatah, itu bagaikan sayur tanpa garam, Mak Ucok. Ingatlah itu. Jadi kalau kayak gini ya kau bikin, aku lebih baik pergi keluar sana. Uangku ini ku habiskan untuk mencari perempuan lain di sana, yang mungkin lebih baik melayani aku daripada kau.